Come on. Come on, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, gimana kabarnya? Ini saya sedang ada di base camp Se United. Jadi saya pernah belajar di sini juga, menimba ilmu bareng Master Suhu Gurunda. Berapa hari kemarin Bicara 1 minggu ya kayaknya yang di pesantren itu 4 malam ya. pas Ramadan. Jadi kalau pas Ramadan itu memang nggak akan terlupa pokoknya. Kegiatan Ramadan pun kegiatan Ramadan apapun pasti nggak terlupa. Termasuk di SEO United. Nah, di samping saya ini teman-teman pasti udah tahu juga ya. Beliau itu apa? Jadi pembicara juga oke, bisnis juga oke, terus SEO juga oke, YouTube juga oke, pokoknya apa-apa oke. Saya yakin ya Mas nih, 5-10 tahun ke depan jenengan itu termasuk tokoh pembawa perubahan. Wih, amin. Karena apa? Ya banyak faktornya gitu. Dan saya juga tertarik nih, karena dari dulu kenal, tapi cuma ilmunya, belum perjalanannya. Kadang saya tuh merasa bahwa ilmu itu juga kadang dari perjalanan itu penting Mas. Betul. Mengambil ibrah, hikmah. Jadi ada hal-hal yang tidak ketahui. Bahkan kebanyakan orang taunya udah tahu-tahu sukses gitu. Dan saya yakin dari Mas Didi ini banyak perjalanan juga, karena dari kata-katanya, di statusnya, kemudian kata-kata sehari itu kalau dicerna itu simpel, tapi orang ketika memahami itu bisa dalam. Nah itu sulit banget. Itu kayak ada gaya komunikasi luar biasa Mas. Jadi saya mengamati jenengan itu di pembicara-pembicara SEO, seminar digital itu ya, seminar internet marketer itu, wah ini penyampaiannya sederhana banget. Tapi aku tuh bisa nangkap lebih dari itu loh. Nah itu luar biasa menurut saya. Alhamdulillah. Oke, sedikit review biografi dari beliau. Jadi beliau ini adalah pemilik bisnis dari Umi Pancake ya Mas? Ya, Umi Pancake. Umi Pancake ya, bacanya pancake ya. Pancake. Beliau juga salah satu bos di Se United. Kemudian beliau juga aktif mengisi di seminar offline, online dulu offline. Sekarang kebanyakan online nih Mas. Sekarang online banyak. Kemudian beliau juga sering ngadain pelatihan internet marketing di basecamp beliau. Jadi teman-teman kalau nanti dibuka lagi ikut aja, karena kita juga perlu menambah wawasan, menambah silaturahmi, dan insya Allah ilmunya beda semua kalau menurut saya. Jadi pokoknya beda semua lah gitu. Oke. Kita mulai dari sedikit-sedikit Mas ya, masa lalu ya. Kita mengenang masa lalu Mas. Ya. Jadi kalau perkenalan dulu, lupa aku persilahkan dulu perkenalan sama pemirsa nih. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Didik Arwinsa ya. Insyaallah namanya ini alhamdulillah Mas. Jadi cek aja di Google, ternyata nama Didik Arwinsa itu cuma satu di dunia. Saya teringat kalimat guru-guru saya bilang seperti ini, ya entah kenapa nama itu kalau satu di dunia itu adalah rata-rata orang-orang hebat. Amin. Contoh ya misalnya Ipo Santosa. Nggak ada nama Ipo Santosa selain Mas Ipo Santosa. Ya, gitu. betul. Ya, siapa lagi dia? Nama-nama orang-orang hebat. Mary Riana. Okay. Ya, Bong Chandra. Jadi ada dan ketika saya cek di Google Mas, ya nama saya alhamdulillah cuma satu. Alhamdulillah. Adanya itu Didik Irwansyah banyak. Alhamdulillah. Ya, saya adalah owner dari umipancake.com teman-teman. Saya usaha saya pancake durian, ya jualan durian. Kebetulan kelahiran Medan Mas. Medan. Bukan asli Jogja ya? Bukan. Kebetulan istri Magelang. Ya, kebetulan kita domisili di Jogja. Jadilah saya dianggap orang Jogja, padahal sebenarnya darah saya dari Medan aslinya. Oke. Salam Medan. Beras ya. Jadi kalau dipancing logat Medan ya keluar juga sebenarnya logat-logat. Tapi beberapa sudah ada yang lupa. Tapi kalau boleh tahu sedikit Mas, nyela ya ini. Medan itu sebenarnya dalam hal teknologi udah maju belum? Karena saya tahu dan saya lihat itu
itu banyak teman-teman Immers yang jago banget itu malah dari Medan juga. Iya, udah maju mas, malah Maju ya, itu udah, ya. udah apa ya, perkembangannya jauh lebih cepat juga Lebih sih. cepat. Pantesan kok banyak juga teman-teman saya dari sana yang jagonya itu ya jos banget lah istilahnya itulah. Wong saya waktu terakhir ke Medan tuh ya diskusi sama teman-teman Immers Medan ya, pola pikir mereka jauh lebih, kalau menurut saya jauh lebih cepat gitu. Tapi tapi namanya nggak tahu ya, kalau di Jogja ini kan orangnya lebih tersembunyi mas, Ya, tersembunyi. santai-santai, tahu-tahu omsetnya 2 miliar. Iya. Ya, betul. Berbeda dengan teman-teman yang kadang terlalu terlalu aktif, tapi justru kalah sama orang-orang yang Jogja ini kalem. Nah, makanya saya belajar banyak di Jogja ini ya, dalam hal Kekalaman. dalam hal apa lagi ya, banyak lah ya, akhlak ya. Berarti dulu jenengan itu nggak kalem. Oh, nggak kalem dulu, Nggak kalem. parah dulu. Karena saya mikirnya nih, Mas Didi itu kalem banget nih. Kayaknya kayaknya orang Jogja sih, iya sih, kayaknya bukan orang luar gitu. Nah, semenjak udah berbaur sama orang-orang Jawa ya, jadi ya berubah, lama kelamaan berubah ya. Itu sih mas. Cuma kalau usaha awalnya kenapa Pancake Durian, karena saya 2013 itu kan pulang ke Medan tuh. Jadi bapak saya operasi pada saat itu, operasi tumor otak. Saya pulang ke Medan. Nah, kebetulan teman saya jualan di sana, jualan pancake durian. Itu di Medan lagi booming-boomingnya durian, pancake durian gitu kan. Nah, dia bilang, "Kenapa Mas Didi nggak buat aja di Jogja?" Dia bilang gitu. Belum ada loh, buat aja namanya Bunda Pancake. Tadinya mau buat Bunda Pancake kan. Kurang islami ya. Pengennya agak-agak islami gitu kan. Coba Umi Pancake, tapi uminya agak diplesetin, UMM-nya gitu kan. Akhirnya kita buatlah Umi Pancake gitu. Nah, itulah awal mulai seperti itu mas. Cuman dulu ya kita cuman iseng-iseng buat kafe kecil-kecilan seperti itu, dan saya habisin semua tabungan saya, dan betul-betul nggak ada yang beli pada saat itu ya. Istri saya kalau tiap malam cerita sama istri saya itu kadang lucu, kita tabungan sampai habis buat kafe kecil-kecilan, harap di kepala saya kan terinstal, udah bangun aja usaha, lama-lama insya Allah nanti ada yang beli kan gitu, rame lah yang beli gitu, buka langsung laris, sampai beli bukunya Jaya Setiabudi itu kan, buka langsung laris. Tapi saya buka gua nggak laris. Itu berarti masih mahasiswa ya jenengan di UGM? Enggak, itu udah lulus. Oh, udah lulus. Berarti di UGM itu sempat ambil apa itu? Dulu UGM ambil kimia ya, kimia. Oh, kimia. Kimia UGM. Kalau saya kembali ke pendidikan nih, dari jurusan kimia apa kaitannya sama SEO sama bisnis tuh? Gak ada sih mas sebenarnya ya. Jadi bisnis tuh jalan sendiri mas. Saya 2006 itu udah ngajar sebenarnya. 2006 sampai 2014 itu udah ngajar. Jadi ngajar matematika, kimia, fisika, biologi, bahasa Arab, bahasa Inggris, semua saya pelajari mas, saya ajarin. Jadi saya tipe orang yang senang ngajar dulu. Ngajar. Nah, akhirnya mulai masuk Immers itu kan 2013 akhir ya. 2013. Nah, mulai tahu bisnis online itu dari situ, gara-gara bisnis saya yang pancake durian pertama kali itu kan nggak laku. Akhirnya ibu-ibu datang, dia bilang, "Mas, kenapa nggak di online kan saja? Masyarakat sini beli pancake durian 10.000 mahalan." Nah, ibunya ngomong seperti itu, gara-gara ibunya ngomong seperti itu langsung saya, iya juga ya, kenapa nggak di online kan? Cuman karena saya belum ada HP online, dulu HP saya tuh HP Nokia yang pakai karet gitu kan. 3.300. Iya. 3.100 ya. Tapi pakai karet cuma bisa nelpon doang kan. Dan belum ngerti online, saya belum main Facebook pun harus ke warnet dulu baru bisa main Facebook. Itu 2013 itu masih di warnet ya? Masih di warnet. Berarti ya. Dan belum apa ya? Saya dulu mahasiswa satu-satu mahasiswa yang tidak memiliki laptop. Tidak memiliki laptop. Oke. Dan tidak memiliki kos, tidak memiliki kos gitu. Ya, saya dengan jadi takmir masjid nih di Jogokarian. bukan takmir ya? Apa? Bukan. Jadi dulu tuh saya nginep di rumah-rumah orang lah. Saya ditempel numpang rumah orang tuh sampai 6 bulan. Ya jadi nyapu-nyapu rumah orang, gitu, ngepel, cuci piring 6 bulan, akhirnya diusir.
Karena kan bukan saudara, bukan siapa, cuma iya. numpang nginap. Orang Luar luar. nginap lagi di Maskam, Masjid Kampus UGM. Mm-mm. Saya nginap di sana 2 minggu. Lama kelamaan diusir lagi, carilah. Akhirnya ketemulah pondok, namanya Pondok Al Madinah di sana. Cuman bertahan 1,5 tahun karena saya mampu bayar 1,5 tahun. Akhirnya saya cari-cari lagi mana yang kos-kosan yang gratis yang mau menerima saya apa adanya ini gitu kan. Akhirnya ketemulah kantor namanya kantor SMS Tausiah di Palagan. Mas Didi mau nggak jagain kantor? Nih kantornya kosong, cuman nanti isi tausiah tiap subuh, zuhur, asar, jadi sehari 5 kali. Saya tinggal copy paste sama saya tambahin apalah hadis-hadis gitu kan. Kirim ke pelanggan-pelanggan SMS Tausiah 2008 sampai 2010. 2008 sampai 2010. Iya, itu saya nginap di kantor SMS Tausiah. Oke. Akhirnya 2010 nikah, barulah dari situlah saya mulai ngekos. Oke. Dan sampai selama kuliah Mas, iya saya nggak punya laptop. Coba bayangkan, semua teman-teman saya bawa laptop, saya nggak punya laptop. Dan saya satu-satunya mahasiswa yang tidak ada sepatu. Tidak ada sepatu. Bayangkan. Sandal. Saya kuliah pakai sandal. Belum, nggak diusir. Nggak kan pakai sandal tapi pakai kaos kaki. Duduk di belakang kan gitu. Jadi sampai Berarti dosen memang saya bilang, latar belakangnya mohon maaf dari keluarga yang memang kurang beruntung gitu ya? ya Atau memang sengaja beli sepatu? enggak ya. Apa ya? Bagi saya tuh ngeluarin uang untuk benda-benda yang menurut saya nggak penting-penting banget. Saya merasa sayang gitu Mas. Mending untuk makan kalau saya gitu zaman mahasiswa dulu. Oke, Mas, next. Kalau kita berbicara bisnis tentang Umi Pancake, itu awal kebangkitannya gimana? Tadi kan sempat buka ya, tapi kecil-kecilan dan ternyata ya tidak semudah yang dibayangkan. Ya awal bangkitnya itu sebenarnya apa ya Mas ya? Non teknis Mas sebenarnya. Jadi saya dulu terlalu fokus di teknis. 100% saya teknis, cara marketing, cara ini ternyata salah saya. Bagi saya ternyata mulai awal kebangkitan itu justru dari non teknis Mas. Non teknis. Saya belajar, saya masih IPO pada saat itu. Mas Ipu langsung nantang saya. Ya langsung nantang saya, apa benda berharga yang bisa disedekahkan, kira-kira benda itu kalau disedekahkan sampai nangis. Nah ya sudah Sampai nangis. sampai nangis ya. Jadi diskusi juga sama istri itu, mana benda yang paling berharga kita siapkan ya, karena betul-betul ya biar terbuka tadi rezeki tadi kan begitu. Karena saya terlalu banyak ngeluh dulu, bingung kok buka usaha kok nggak laku gitu macam-macam kan. Nah dari awalnya meledaknya di situ Mas. Akhirnya datanglah salah satu komunitas pengusaha Muslim Indonesia, salah satu ya mereka gitu ya. Terima kasih pada komunitas pengusaha Muslim Indonesia datang ke rumah. Akhirnya saya diliput Mas, diliput seakan-akan kisah sukses seorang Didik Arwinsyah gitu kan. Omset puluhan juta pada saat itu hanya dengan berjualan pancake durian. Akhirnya saya diliput, masukkan ke website mereka, kemudian ke Facebook, ya. Dan itu meledak Mas, itu sampai yang komen sampai hampir 3.000 kalau nggak salah itu, hampir 3.000 yang komen, yang nge-share banyak sekali. Dan di postingan itu dia meletakkan nomor HP saya, yang mana nomor HP saya cuma menerima SMS dan telepon, karena belum ada WA, belum ada zaman dulu belum ada WA ya. Belum ada udah ada BBM, cuman saya belum ada HP BBM lah gitu. Akhirnya setelah diposting pagi jam 10, jam 2 siang itu HP saya penuh SMS. Penuh SMS. Dari sini saya merasa, apakah ini disebut dengan orderan? Baru ngerasa orderan secara online gitu ya. Akhirnya bingung ya. Makanya tadi sebenarnya kebingungan itu sebenarnya adalah kunci kita untuk sukses kalau menurut saya. Bingung, nggak bisa tidur, gimana nih pemesanan banyak. Sementara saya dulu reseller ya, jadi ngambil pancake durian dari Medan. Saya telepon sama pihak Medan, antri minggu depan baru dikirim. Aduh gimana nih? Sementara pihak sana minta dikirim besok nih. Akhirnya saya sama istri bilang, sudah kita sepakat buat aja dulu. Jadi saya buat sama istri sembarangan aja tuh. Udah trial error aja udah. Kirim ke Makassar atau kemana pada saat itu, ke Bali ya, kirim, dia SMS enak, dia bilang gitu. Pesan lagi, dari situlah pesan-pesan. Nah akhirnya
karena kepepet, karena merasa apa harus, akhirnya saya sama istri yang buat pancake durian itu produksi sendiri. Harus produksi sendiri. Nah, produksi sendiri sampai kita tuh saya jam 8 pagi kita mulai buat, tidur tuh sampai jam 8 pagi, bayangin. Jadi saya buat jam 8 pagi, terus istirahat bentar sejam, nanti tengah malam saya keluar sama istri ngopi, jam 1 buat adonan lagi, buat lagi, terus sampai subuh saya kirim ke bandara, habis subuh buat adonan lagi sampai jam 8 baru kita istirahat, terus sebelum zuhur buat adonan lagi, begitu lama-lama bapak saya sebelum meninggal nelpon saya, bilang begini, lagi ngapain? Buat pancake. Tengah malam ditelepon bapak saya, lagi ngapain? Buat pancake. Bapak saya bilang begini, sebelum meninggal itu bilang, kalau terus-terusan kayak gini cepat mati tuh. Iya, orderan boleh rame, cuman jangan begini dong, gitu bapak saya. Ya cepat mati gitu kan bapak saya. Oh, mikir saya. Waktu akhirnya beberapa bulan setelah bapak saya kasih wasiat itu, bapak saya meninggal, saya pulang langsung, wah ini pesan bapak saya nih. Dari situ saya belajar manajemen karyawan. Coba ternyata punya masalah baru lagi, punya karyawan punya masalah baru. Tapi yakinlah masalah-masalah yang kita hadapin itu justru sebagai naik kelas kita menurut saya, Mas. Berarti berapa bulan tadi produksi sendiri? Hampir 1 tahun ya, hampir 1 1 tahun ya. Okay. Produksi sendiri, akhirnya kita cari karyawan, dapatlah karyawan. Dan alhamdulillah sekarang ya karyawannya udah loyal lah, udah enak lah kita. Oke. Jadi tadi suka dukanya bisnis, dan berarti itu kan mulai dari 2013 ya Mas? Ya, Sampai sekarang ya. Kalau berbicara bisnis kan pasti ada pasang surutnya nih. Kira-kira prinsip atau tips seperti apa untuk mempertahankan kelanggengan bisnis? Ya, pertama ya harus update terus ya. Maksudnya sebagaimana seorang musisi ya, musisi sekeren apapun kalau dia nggak launching musik lagi, dilupakan. Sekelas Celine on Seven, walaupun lagunya legend gitu, tapi dia nggak buat album lagi, ya tetap hilang namanya. Sorry, itu padi juga tetap hilang. Maka apalagi kita ya, walaupun kita sudah merasa brand kita sudah dikenal orang, kalau kita tidak launching produk lagi, tidak update produk lagi, ya maka kita akan hilang gitu ya. Lama-kelamaan akan tergerus oleh zaman gitu. Nah, itu pentingnya kita update dalam hal update produk istilahnya. Kalau dari sisi spiritual ada nggak? Oh, ada dong, ada. Nah, Ada banget. Ada. Terutama yang kedua teman-teman ya, apa namanya, ya, amalan-amalan seperti bertakwa ya. Yang penting sekali Mas. Jadi banyak keajaiban-keajaiban pada teman-teman yang ngeluh itu, Mas gimana saya punya masalah ini. Orang kan kalau punya masalah terlalu mikir solusinya kemana-mana gitu kan. Terlalu jauh lah. Terlalu jauh solusinya. Padahal sebenarnya solusinya dalam Al-Quran itu sudah jelas. Kita disuruh bertakwa. Takwa ini solusi semuanya sebenarnya. Jadi kemarin diskusi sama teman saya dari Medan juga, asal bahas, saya punya masalah nih, kok bisnisnya nggak naik. Pasti dia bilang, kamu udah bertakwa belum? Ya. Kan saya sampai buat status di WA tuh sampai ada yang bertanya, Mas korelasi takwa itu seperti apa? Selama ini kan kita tahunya bertakwa itu adalah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Itu kan korelasi secara umum. Dan sebenarnya kalau takwa di dalam Al-Quran itu sebenarnya dipisah-pisah. Teman-teman lihat nanti ada beberapa banyak ya. Oke. Kalau di masa pandemi ini, kira-kira bisnis Umi berpengaruh nggak? Terpengaruh nggak? Iya, berpengaruh Mas, pasti berpengaruh. Dari segi apanya? Di segi produksi kita menurun biasa ya. Tapi kalau dari segi bahan, apa ada kendala? Bahan enggak. Kalau bahan kita ngambil dari Medan. Kalau bahan malah membludak terus di Medan tuh loh. Apa ya? Durian itu kayak udah jadi kota ya, kota durian. Iya, jadi sebenarnya durian di Medan itu Mas, duriannya itu bukan di kota Medannya, bukan. Tapi durian Medan itu di beberapa pinggiran kota kayak Sidikalang, Bahoro. Itu dari Medan ya masih 6 jam, 7 jam lagi itu sebenarnya. Tapi durian
yang apa namanya, yang panen di sana dibawa ke kota Medan. Oh. Maka orang bilangnya durian Medan. Tapi mereka apa panennya itu bergantian. Misalnya bulan ini Bahoro, nanti bulan Bahoro habis, nanti Nias yang panen. Nias selesai panen, nanti Sidikalang panen. Nah, jadi muter selama setahun tuh insya Allah aman kalau di Medan itu. Berarti kalau di masa pandemi ini yang paling berpengaruh apanya? Apakah pengirimannya jadi lambat atau gimana? Sehingga memutuskan untuk menurunkan tingkat produksi. Permintaan mas, permintaan kan orang termasuk. nggak sebanyak karena daya beli orang kan menurun. Oke. Kalau dulu daya beli orang kan besar gitu kan, konsumtif karena gajiannya full, sekarang gajiannya dipotong, daya pembeliannya juga orang merasa beli pancake durian daripada aku beli pancake durian mending beli makan dah kan gitu, yang lebih mengenyangkan gitu kan. Nah, akhirnya orang lebih milih ke sana. Nah, maka kita launching lah produk-produk pancake durian isi 9, isi 8. Itu salah satu strategi agar kita terus produktif gitu ya, produksi produk-produk kita, tapi volumenya diperkecil, tapi harganya dipermurah, tapi jangan kualitas yang berkurang, itu nggak boleh. Kalau kualitas harus tetap ya. Sebagaimana Oreo kan, ada Oreo yang ukuran jumbo, ada Oreo sekarang udah ada Oreo saset. Nah itu ya untuk istilahnya menargetkan ke semua lini, semua pasar, area pasar. Pesan, kesan, quotes atau apalah di akhir ini untuk para pebisnis online dan ya dimanapun berada teman-teman di luar sana. Saya nggak ada pesan ya, justru saya minta pesan benar. Ya intinya kalau pembisnis online ini apa ya, punya mazhab sendiri-sendiri ya teman-teman ya. Saya punya gaya bermain ya, Mas Jamhari punya gaya bermain sendiri ya, punya cara sendiri ya, beberapa guru-guru kita juga punya cara sendiri. Pembisnis online ujung-ujung tombaknya adalah tetap ke omset atau profit, intinya seperti itu. Tapi lagi-lagi kalau saya secara bisnis online itu fokusnya di tiga poin penting ini teman-teman. Pertama itu adalah teman-teman wajib punya mentor. Nah ini poin penting ya. Apapun itu alasannya, mau belajar fikih, belajar agama, belajar matematika, fisika, wajib punya mentor. Ya, saya belajar fikih, saya punya mentor ya, sering WA-WA-an sama beberapa ustadz gitu ya. Saya bisnis juga punya mentor ya, wajib kita tanya, telepon mentor kita ya. Tapi jangan pindah-pindah mentor yang dengan berbeda-beda mazhab, itu hati-hati, itu sangat beresiko sekali itu. Saya hari ini bahas misalnya tentang pembahasan apa namanya, Riyadus Shalihin, ya sudah saya fokus Riyadus Shalihin dulu. Ya, saya fokus Imam Nawawi dulu kan seperti itu mas ya. Tapi kalau langsung ke banyak kitab dengan perbedaan-perbedaan khilafiyah, nah itu yang repot, kasihan orang-orang awam yang langsung ke sana ya. Maka tahapan teman-teman ikutin aja dulu apa yang kata mentor, udah ikutin aja karena dia yang sudah paling berpengalaman di sana. Yang pertama, ya, Nabi Muhammad dulu mentor siapa? Malaikat Jibril kan. Sami'na wa ta'na, selalu begitu. Ya, kita juga mentor kita bilang apa, udah ikutin aja dulu. Nanti kalau teman-teman udah berpengalaman 2 tahun 3 tahun, dah boleh cari mentor yang lain. Nah, tapi jangan dibanding-bandingkan tuh nggak boleh. Ya, tetap ini menurut mentor itu, karena mentor itu punya ilmu namanya ilmu tahapan. Bukan ilmu sebenarnya tapi ilmu tahapan. Ya. Oke, selain mentor apa kira-kira? Oke, itu yang pertama mentor teman-teman. Yang kedua, teman-teman wajib tahu marketing. Nah, ini ilmu marketing. Ya, makanya ada yang mengatakan jago iklan sama jago marketing itu berbeda. Sebenarnya bagi kita ada ilmu tahapan, udah ikutin aja dulu. Ya, ilmu marketing anggap aja dulu semua sama. Ini memang ilmu tahapan. Ya, teman-teman jangan langsung ke ilmu yang tinggi, itu jangan dulu, ilmu tahapan. Kayak kita dulu kan kalau puasa kan dibilang puasa setengah hari aja dulu. Betul. Ya, orang tua kita bilang boleh, Beduk. ya. Padahal kalau dikaji itu sebenarnya nggak boleh. Tapi kalau ilmu tahapan boleh. Ya, misalnya ada orang baru masuk Islam suruh pakai cadar langsung, pasti kan nggak boleh kan? Kaget, ya. Kaget. Ya, kita suruh pakai pakaian terhormat dulu. Sunnah tadarus. Ilmu tahapan teman-teman. Nah, marketing itu juga punya ilmu tahapan. Makanya beberapa guru saya, kamu bisanya apa, sudah lakukan itu dulu. Nah, kamu bisa WA, lakukan WA saja dulu. Kamu bisanya SEO dengan media gratisan, silakan lakukan dengan media gratisan. Ya, itu sama ilmu tahapan. Tapi nanti kalau udah naik kelas, baru mulailah beriklan dengan AdWords,
beriklan dengan IGS dengan teknik-teknik yang jauh lebih tinggi lagi, itu silakan kan, seperti itu. Nah, itu marketing teman-teman. Marketing itu intinya 4 sih ya. Marketing itu intinya 4. Ada media-media yang bisa teman-teman pelajari ya, media sosial media, Facebook ya, Instagram, Twitter, Line, WA dan lain sebagainya. Media Google ya. Teman-teman bisa belajar SEO, belajar SEM di sana ya. Kemudian yang ketiga ada forum ya, Kaskus ya, ada Quora juga ya, bisa eksis di sana. Keempat ada marketplace ya, bisa berjualan di Tokopedia, Shopee, banyak sekali teman-teman bisa pelajari dalam hal marketing. Yang ketiga ini adalah mindset. Nah, pola berpikir, nah ini penting Mas. Jadi Mas Jamari, banyak ibu-ibu yang kesini datang ya. Kayak kemarin saya share itu ada video yang mereka rebutan ngelamar kerja gitu kan. Nah, itu sebenarnya faktor mindset aja. Ya, saya juga dulu seperti itu sebenarnya. Cuman kalau guru saya bilang komputer aja diinstal dengan program-program yang menarik ya, program-program yang bagus, maka otak kita wajib diinstal dengan apa namanya, sesuatu yang baik dan benar. Kalau kita install dengan motivasi-motivasi yang bagus, maka sehari itu install aja tuh motivasi-motivasi yang kira-kira membuat kita semangat. Kalau turun energinya, ya kita kok mindset berikutnya bisa dengan silaturahmi seperti ini, jadi lebih semangat. Ya, online sama offline ada perbedaan teman-teman. Kalau online itu kita silaturahmi dapat, tapi energinya nggak dapat. Iya, betul. Tapi kalau offline, dua-duanya dapat teman-teman. Pahala silaturahmi dapat, energinya dapat. Energinya itu yang. Ya. Coba yang pernah nonton kajiannya Ustadz Abdul Somad siapa? Pasti tahu ya. Nonton langsung itu energinya tuh ke bawah-bawah teman-teman. Tapi kalau nonton live-nya Ustadz Abdul Somad, saya ngantuk loh. Ketidur-tidur. Berbeda sekali. Ilmunya dapat, tapi energinya nggak dapat. Padahal dalam ilmu teman-teman, energi itu jauh lebih besar. Itu Mas Jamari kira-kira 3 poin terpenting itu. Oke, terima kasih Mas Didi Arwinsyah. Teman-teman nanti bisa subscribe di channelnya beliau. Jadi di beliau juga banyak banget ilmu tentang bisnis online. Nanti saya tulis di bawah ini ya. Iya, terima kasih. Oke, mungkin seperti itu dulu kilas balik sejarah dari biografi Mas Didi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.